Hari ini kita mau ngomongin soal topik yang paling banyak dicari orang nih pasti. Dan paling universal buat semua orang marketing. Semua orang, semua profesional, bahkan bukan profesional pun juga mau gitu. Yaitu ngomongin personal branding. Penting banget nih. Gimana sih bangun personal brand gitu kan. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, sekedar reminder, topik saya yang ini dan semua video-video saya ini sebenarnya potongan kecil dari buku saya judulnya Brain and Brand. Ini buku brand dari perspektif behavioral science buat orang bisnis, buat orang brand, orang sales, orang marketing, orang produk, lain sebagainya. Ini relevan. Kalau mau dapat bisa lihat di caption, di running text di bawah, nanti ada juga dan di akhir gitu ya. Oke, kalau ngomongin personal branding, orang percaya bahwa personal branding itu bisa angkat nilai jual, itu satu gitu ya. Terus habis itu bisa bikin orang jadi terkenal, jadi lebih laku, jadi lebih populer gitu kan, jadi dibayar lebih mahal regardless kemampuannya. Jadi bukan cuma kemampuannya, bahkan kadang-kadang kemampuannya nggak bagus, terus habis itu dia bisa naik dan sebagainya. Nah, kenapa begitu gitu ya? Banyak yang bagus tapi kok nggak terkenal, orang ngeliat gitu. Oh, personal branding ini bagus gitu kan? Ya awalnya nggak laku gitu, terus habis itu awalnya nggak laku, terus nggak mahal, terus habis itu nggak banyak juga yang tahu, dan padahal bagus gitu ya. Jadi orang mulai mikir, oh dia nggak punya personal branding gitu ya, sehingga dia nggak ini. Sebaliknya yang sebenarnya biasa-biasa aja, yang nggak oke-oke banget, wah kok laku gitu ya, kok mahal dan lain sebagainya. Jangan khawatir, ini banyak terjadi gitu. Jadi jangan kagok, karena memang pada faktanya kualitas itu tidak ada hubungannya dengan popularitas dan bayaran gitu ya. Banyak orang-orang hebat popularitasnya gitu-gitu aja gitu, bayarannya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia tidak membangun personal brand, salah satunya karena itu. Tapi banyak faktor lainnya gitu ya. Nah, makanya orang mulai ngerasa bahwa oh perlu nih saya belajar personal brand gitu. Rumusannya banyak gitu ya. Sebagian besar fokusnya di dua hal. Pertama adalah ngomongin awareness. Oh, personal branding itu tentang awareness. Yang kedua adalah membangun image, membangun pencitraan dalam tanda kutip gitu ya. Nah, awareness ini kan sebenarnya tentang selalu tampil, muncul terus, ada di mana-mana gitu kan, jadi pembicara sana sini gitu kan, posting terus mungkin di LinkedIn atau dimanapun, jadi pembicara, bikin konten dan lain sebagainya. Sementara pencitraan ini tentang apa ya? Menciptakan image keren gitu ya, image expert, punya karisma dan lain sebagainya gitu. Soal pencitraan ini bikin kita harus lebih pede ya, karena ya itu tadi balik lagi gitu, popularitas tuh nggak selalu linear dengan kualitas gitu. Jadi ini aja gitu ya. Nah, sebelum lanjut saya mau nyaranin untuk semua itu nonton semua video saya tentang brand gitu ya. Jadi buka aja account Brain and Brand ini, terus lihat itu banyak tentang brand gitu ya. History of brand, brand hierarchy. Brand hierarchy aja tuh ada 6 episode kalau nggak salah. History of brand ada 1. Wah, banyak banget deh, banyak banget. Nah, tonton dulu supaya dapat fundamentalnya tentang brand gitu ya. Habis itu baru masuk ke sini gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah, nggak apa-apa, habis ini tonton yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Benefitnya punya personal brand yang kuat. Ya benar tadi, naikin popularitas gitu. Pastilah exposure-nya lebih, otomatis popularitasnya naik gitu. Untungnya apa? Untungnya adalah ada mirror exposure effect. Mirror exposure effect itu adalah tendensi kita untuk menyukai atau menilai lebih sesuatu yang lebih familiar ketimbang sesuatu yang kurang familiar. That's why makanya popularitas itu suka nggak suka penting, atau suka tidak suka ada efeknya, ada dampaknya. Gitu. Terus habis itu yang kedua adalah naikin demand. Naikin demand ini ya orang bisa availability bias ya. Orang kan cari pembicara, yuk carinya siapa ya? Ya kita cuma tahu apa yang kelihatan, yang available di market. Oh, ini ada nih kayaknya dia ngomong terus di link ini. Oh, dia jadi pembicara di sana sini nih. Ya udah deh, ini aja deh gitu kan. Apakah bagus? Belum tentu gitu. Tapi ya udah ambil aja karena availability tadi gitu ya. Terus ada social proof juga gitu kan. Ketika orang mulai banyak yang ngikut, oh ini harusnya bagus nih, banyak orang kok yang abis itu pakai, ngundang dia dan sebagainya. Benefit yang ketiga naikin harga gitu kan. Ya kalau kita balik ke komersial gitu ya, ada Apple sama brand-brand lain. Apple dengan sebagai contoh brand yang kuat gitu ya. Apple itu punya profit share yang 60% dengan market share yang cuma 19%. Bayangin. Jadi itulah hebatnya brand gitu. Kita bisa naikin harga setinggi-tingginya ketika personal brandnya juga udah bagus gitu ya. Dan ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh kurva permintaan
dan penawaran ya gitu ya. Jadi ketika yang minta kita jadi pembicara itu banyak, otomatis harganya ya naik dong, karena yang mau sama gue banyak gitu. Jadi kalau lo mau ya lo bayar seginilah dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi prinsip dasar brand ada beberapa yang harus kita pegang. Pertama adalah personal versus komersial gitu ya. Pertama ngomongin personal dulu deh ya. Personal ini secara teori lebih mudah. Personal brand maksudnya. Personal brand itu lebih mudah dibanding komersial brand. Karena apa? Kita punya personality, kita punya hormon, kita punya nyawa, kita punya apapun lah, punya karakter yang akhirnya kita nggak perlu menduga-duga gitu ya. Nggak perlu ngada-ngada, just be yourself, jadi diri sendiri aja, jalanin, personal brandnya jadi. Masalah orang suka apa nggak dengan personal brand itu hal lain. Tapi masalah terbentuk atau enggaknya, just be yourself, brand lo jadi gitu ya. Nah, sementara kalau komersial nggak ada personality, nggak ada hormon, nggak ada nyawa, sehingga kita harus punya blueprint, harus punya guideline untuk mastiin bahwa brandnya ini konsisten. Jangan sampai ketika dipegang orang ekstrovert jadi ekstrovert brandnya, ketika marketing directornya orang introvert terus dia jadi introvert juga brandnya. Atau jangan sampai ketika misalnya dipegang sama mantan komika gitu ya, terus habis itu brandnya jadi lucu banget. Terus besoknya ketika dipegang sama orang yang nerd serius terus jadi serius banget gitu. Jadi itu juga harus hati-hati. Nah, prinsip dasar kedua soal brand adalah story versus truth gitu ya. Jadi Elon Musk bilang brand is all about perception but will eventually match the reality. Artinya bangun brand itu yes kita bikin persepsi, tapi pada akhirnya persepsi ini akan ditabrakin sama realitas. Realitasnya sejalan nggak sama persepsinya. Kalau sejalan, oh ya udah brandnya jadi. Ketika nggak sejalan, akhirnya yang dipegang apa? Yang dipegang realitasnya. Jadi it's not only about creating a perception, but yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita clear dulu mau bikinnya kayak apa, dibentuk dulu, habis itu baru diomongin ceritanya, sehingga paralel ketika ini jalan sama ya ternyata ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi brand itu bukan pencitraan gitu kan, branding adalah tentang nemuin apa yang kita mau, apa yang kita bisa, dan apa yang kita relevan, intersection dari itu gitu ya, atau setidaknya nggak conflicting gitu kan, dan pada akhirnya kita harus mastiin itu terbangun di benak konsumen dan harus sejalan dengan story dan truth-nya gitu ya, antara story sama truth-nya maksudnya gitu ya. Nah itu konsep utamanya. Nah gimana caranya kita ngebangun personal brand gitu ya. Rumusan yang beredar sebenarnya nggak salah-salah banget, yang tadi ngomongin soal awareness dan image pencitraan gitu ya, sebenarnya nggak salah-salah banget, tapi karena nggak terstruktur akhirnya orang bikin bingung gimana sih abis itu gue bentuk brand gitu kan, awareness gimana, pencitraannya gimana dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya bagi dua gitu ya, brand ini sebenarnya pada akhirnya pertama brand kayak apa yang mau dibentuk gitu, itu dulu. Yang kedua adalah amplifikasinya baru dipikirin gitu. Jadi nggak cuma soal awareness tapi amplifikasi gitu, karena pada akhirnya awareness itu terbentuk kayak apa itu juga penting gitu ya. Kalau belum tahu terus abis itu apa yang mau dibikin orang tahu, kita mau bikin orang taunya apa sih soal brand kita. That's why makanya mau apa dulu yang dibentuk, terus abis itu amplifikasi atau awareness itu gimana. Jadi bukan cuma soal awareness gitu ya. Nah pada tahap awal sebenarnya yang kita bisa lakuin adalah start dengan cari tahu gitu kan, brand kayak apa yang kita mau bikin gitu, atau brand kayak apa sih kita sekarang gitu loh. Kalau di workshop saya biasanya gini, saya selalu tanya, yuk pasang-pasangan berdua-berdua, yang pasangan sama yang udah saling kenal kerja bareng atau udah kenal lama gitu ya. Nah masing-masing si A sama si B. Si A lu nilai si B itu tuh kayak gimana, tulis di kertas. Oh B menurut gua tuh bla 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 bla. B juga komentar A itu gimana, tulis di kertas terus bisa ditukar. Apakah itu brand yang sesuai dengan yang artinya apa yang diomongin A atau yang dipikirin A tentang B itu adalah brandnya si B di mata A. Apakah itu sesuai dengan apa yang ada di benaknya B? Nah itu jadi tesnya gitu ya. So itu tadi. Nah rumusnya, sekarang kita ngomongin ke rumus. Rumusnya ngebangun brand itu adalah cari interseksi, cari irisan antara sesuatu yang unik, sesuatu yang relevan dan harus otentik gitu ya. Kita bahas satu-satu. Unik tuh maksudnya apa sih gitu kan? Kenapa harus unik gitu? Kalau nggak unik, kalau nggak ada bedanya, terus habis itu gimana caranya bisa diingat gitu kan? Kita mau bangun brand sebagai apa ya, misalnya sebagai marketer gitu ya, itu apa gitu, yang lain juga marketer udah banyak gitu, nggak unik gitu, apa yang bedanya gitu. Mungkin ya udah gue mau jadi behavioral marketer gitu kan, atau orang marketing yang satu-satunya orang marketing yang kuat secara finance, background finance-nya gitu. Jadi balance gimana cara marketing yang ngedrive company financial performance misalnya. Atau misalnya apapun itu gitu, keunggulannya apa sih gitu, satu-satunya yang punya pengalaman beragam kah, atau bisa juga karakter gitu, karakternya apa, orangnya karakternya funny gitu kan, terbuka,
sorry bukan fun, ya bisa funny, bisa fun juga gitu ya, atau casual, atau belak-belakan, atau provokatif, atau positif, atau apapun itu gitu ya. Hati-hati jangan jadi gimmicky aja ya. Gimmicky itu apa sih? Gimmicky itu kayak apa ya? Ya lucu-lucuan doang gitu ya. Jadi aneh, gengges atau jayus gitu ya. Hati-hati jangan jadi kayak gitu ya. Apa namanya? Itu bahaya banget. Terus jangan jualan kecap juga. Wah, ini brand gue yang paling apa? Gue tuh orang yang paling apa gitu. Karena pada akhirnya jadi nggak dipercaya gitu, dan juga jangan klise gitu ngomongin brand gue tuh pantang menyerah, kerja keras, pembelajar sejati. Itu hati-hati. Termasuk personal branding itu adalah apa yang lu tulis kan kalau di LinkedIn itu kan ada nama ya, nama lu siapa, terus habis itu sebagai apa. Itu sebenarnya personal branding statement. Kalau lu nulisnya kan orang suka nganggap remeh ya nulisnya, terus habis itu pekerja keras, atau misalnya Ignatius Untung tiada hasil yang mengkhianati usaha. Ya itu personal brand yang lo mau bikin gitu kan. Jadi kayak agak apa ya satu nggak unik gitu ya, terus nggak kasih gambaran juga tentang sebenarnya lu tuh ngerjain apa sih, lu tuh brandnya apa sih gitu ya. Yang kedua adalah relevan gitu. Relevan ini paling susah gitu. Ini tentang ngerti target audience, apa yang mau kita bentuk itu, gimana relevansinya gitu kan sama kebutuhan konsumen, daya tariknya, demand-nya ada apa enggak gitu kan, value-nya apa gitu kan, apakah ada pleasure yang diberikan dengan personal brand kita itu. Gua nih ya, contoh behavioral marketing gitu ya, ada pleasure diberikan karena gue bisa as a behavioral marketing, gue bisa menjelaskan marketing dari perspektif behavioral yang bikin orang gitu ya gitu ya. Atau ada pain yang dihilangkan, termasuk misalnya ketika lo ngerti psychological bias, heuristic bias gitu ya, lo akhirnya jadi ngerti ketika lo nge-running campaign marketing kayak gini nanti efeknya bisa gini lo dan sebagainya gitu ya. Contoh yang aneh yang nggak relevan gitu misalnya adalah gue orang marketing yang pengalaman terbang ke bulan terus habis itu so what gitu. Kalau terbang ke bulan terus habis itu jadi relevan gitu, enggak juga gitu. Atau marketing cum laude, so what gitu loh. Cum laude, lu lulus cum laude terus habis itu terus lu kerja marketing, belum tentu kepake gitu. Karena ilmu marketing itu teori penting, amat sangat penting gitu ya, akademik penting, tapi kalau lu nggak ngerti, lu nggak punya empati ke market, ke konsumen, sama juga nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Yang ketiga adalah otentik. Otentik ini apa gitu kan, harus sesuai fakta, emang punya alasan. Jadi apapun yang mau kita bentuk, ketika tadi behavioral science itu behavioral marketing gitu ya, itu otentik nggak? Otentik buat gue karena gue suka itu, gue mempelajari itu selama belasan tahun terakhir dan lain sebagainya. Gue nulis buku soal itu, jadi content creator, kontributor dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga kita ini tentang punya alasan untuk bisa klaim itu, dan memang beneran karena kita punya supporting reference-nya, kita memang punya expertise-nya di sana gitu ya. Nah, kalau kita nggak otentik, bahayanya adalah habis itu susah untuk ngebangun personal brand, karena begitu nggak otentik kita harus bohong. Orang bohong tuh lebih susah dibanding orang jujur, karena habis itu lu harus konsisten bohongnya. Kalau bohongnya nggak konsisten, habis itu brandnya nggak jadi. Loh kok kadang dia kesini, kadang kesana dan sebagainya. That's why makanya otentik itu penting. Nah, ketika irisan dari 3 itu udah didapat, apa sih sesuatu yang tentang gue yang unik, relevan, dan otentik? Abis itu sanity checknya adalah ada yang sama apa enggak uniknya, ini relevan apa enggak gitu kan, ini kompetitif apa enggak gitu, itu dicek lagi balik gitu kan. Nah baru abis itu ngomongin soal amplification. Rumus awalnya itu adalah konsistensi dulu, mau banyak atau enggak channel yang lo pakai, mau exposure-nya gede apa enggak, konsisten dulu sama yang tadi gitu. Karena ketika nggak konsisten, amplifikasi besar pun nggak jadi apa-apa, apalagi amplifikasi kecil. Gitu. Jadi brand ini cuma bisa terbentuk dari konsistensi, karena brand ini kan sebenarnya tersimpan di memori, dan memori itu tersimpan dari repetisi. Kalau kita repetisinya nggak terjaga, akhirnya nggak dapat gitu ya. Jadi harus tahu apa aja yang konsisten, entah isu yang dibahas. Karena gue behavioral marketing, sehingga gue bahasnya apapun topiknya gue akan bahas dari misalnya perspektif behavioral science. Atau karakternya provokatif, ya udah bahas apa provokatif mulu gitu ya. Atau penampilan baju hitam terus misalnya gitu ya. Atau desainnya beginilah, konsisten gitu, framework dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau bisa bikin brand association map gitu ya. Brand association map ini sebenarnya adalah apa sih keyword yang kita mau orang recall ketika ditanya soal nama kita. Untung tuh apa? Untung tuh behavioral marketer. Untung tuh orangnya belak-belakan. Untung tuh baju hitam. Untung tuh botak. Untung apa segala macam, itu ditulis gitu ya. Sehingga kita tahu, ini yang mau kita bentuk gitu ya. Sehingga ketika kita nanti mengamplifikasi, kita tahu kita harus jalanin dari sini nih.
Ini yang harus dibentuk jadi message kita, storytelling kita dari sini gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ngomongin amplification udah pasti storytelling gitu. Storytelling ini adalah gimana bentuknya, apakah online ataukah offline. Kalau online itu gimana ceritanya? Oh, di social media post gue akan ceritanya begini. Oh, lewat konten-konten kita ceritanya begini. Oh, dan lain sebagainya lah gitu ya. Terus secara offline juga sama, pembawaannya kalau ketemu orang, kalau ngomong jadi pembicara di seminar dan lain sebagainya. Baru yang terakhir channelnya kita bikin, oke, lu mau masuknya kemana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu tadi. Nah, hal-hal yang butuh diingat ketika ngebangun personal brand gitu ya. Ngebangun personal brand tuh butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh konsistensi. Brand itu tidak pernah bisa diciptakan dalam waktu semalam, dirusak dalam waktu semalam bisa, tapi diciptakan susah gitu. Karena ngomongin memori itu repetisi, diulang terus, ulang terus, konsisten dan lain sebagainya, baru terus habis itu bisa terjadi. Terus habis itu evaluasi, balik lagi tadi, tanya teman gitu. Kalau sebelum mulai kita tanya teman, begitu evaluasi kita tanya teman, menurut lo gue tuh apa sih? Kalau memang udah sesuai, oh gue udah berhasil, udah sejalan gitu ya. Terus habis itu jangan fokus sama orang lain gitu ya. Ada yang lebih populer, ada yang lebih apa, udah biarin aja gitu kan. Kalau emang bagus ya udah, mau gimana lagi. Kalau nggak bagus ya udah, kesempatan kita untuk bisa take over dan sebagainya. Jadi fokus sama apa yang kita lakuin, cari irisan antara uniqueness kita, relevansi uniqueness kita yang juga relevan buat target market kita, target audiens kita, dan itu otentik punya kita sendiri. Terus habis itu secara konsisten dijalanin, storytellingnya juga konsisten, channel juga konsisten, habis itu personal brandnya mudah-mudahan jadi.